Halo semuanya, selamat malam, atau selamat siang, atau selamat pagi, atau kapanpun Anda menonton video ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang random dan tidak dibuat dengan skrip. Pembahasan kita adalah tentang semua kejadian yang mungkin pernah kita lewati. Yang pertama mungkin kita akan bahas tentang pertanyaan mengenai kehidupan. Tujuan hidup. Itu adalah pertanyaan pertama. Apa tujuan kita hidup di dalam dunia ini? Ini versi saya dulu. Versi saya, sebenarnya ini versi saya semua, karena kalau ada versi teman-teman silahkan buat di video kalian masing-masing. Tujuan hidup itu kalau menurut saya sih adalah untuk mengumpulkan amal. Tujuan hidup kita di sini adalah untuk yang pertama membahagiakan diri sendiri. Akan tetapi membahagiakan diri sendiri ini di sini perlu struktur yang ditentukan oleh Tuhan, bukan semena-mena atau bukan dengan cara yang tidak semestinya dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Membahagiakan diri itu adalah first, yang pertama, tapi tetap dengan sesuai dengan kaidah agama ataupun sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Oke. Yang kedua, setelah kita membahagiakan diri di dunia ini dengan kaidah-kaidah atau perintah-perintah Tuhan, kita harus membahagiakan kedua orang tua kita. Karena orang tua atau kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita adalah cerminan daripada Tuhan. Cerminan yang ada di bumi. Kita harus membahagiakannya juga sesuai dengan kaidah-kaidah agama yang kita anut, agama yang kita percayai, dan sesuai dengan perintah-perintahnya. Setelah itu, kita melakukan semua itu. Kita sebenarnya masuk kepada tujuan yang paling utama dalam menjalani hidup, yaitu adalah menyenangkan atau membuat Tuhan itu senang. Artinya membahagiakan Tuhan itu sendiri, Sang Pencipta. Kita hidup di dunia sebenarnya mencari apa sih? Apakah mencari duit atau mencari kebahagiaan? Banyak orang mengatakan duit itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Namun di sisi lain, jika tidak ada uang, tentu akan menimbulkan kesulitan juga atau kesusahan. Jadi persepsinya begini, pada saat ada uang atau pada saat kita memiliki uang ataupun tidak, kita harus memiliki hati dan pikiran yang positif. Pada saat kita sudah membuat hati kita atau memiliki hati dan pikiran yang positif, timbullah di situ kebahagiaan dengan sendirinya atau perasaan happy. Jadi jangan pungkiri juga, kita tidak boleh pungkiri bahwasanya uang itu memang betul sangat kita butuhkan untuk membuat hati kita senang. Namun dalam hal ini masih tetap dalam konteks duniawi. Karena secara rohani, kebahagiaan itu muncul kita sendiri yang buat. Dan dalam konteks duniawi, uang ini ternyata bisa memunculkan beberapa hal yang membuat hati kita dan pikiran kita senang. Contohnya pada saat kita punya uang banyak, kita bisa membeli keinginan-keinginan yang kita ingin punya. Namun di sisi lain ada beberapa orang yang mungkin pada saat sudah memiliki kekayaan cukup besar atau cukup banyak, dia sudah tidak terlalu memikirkan tentang bagaimana cara mendapatkan uang, karena uangnya sudah berjalan secara otomatis. Uang yang bekerja untuk dia. Nah, di tahap itu bagaimana bisa dia mencapai tahap itu?
Caranya adalah dia berkorban di masa lalu atau di masa mudanya. Apa yang dikorbankan? Yang dikorbankan adalah waktunya atau kesenangan di masa muda, dan dia menikmatinya mungkin di umur pada saat, ya bisa kita katakan pada saat umur orang tua zaman sekarang. Bisa kita katakan range umurnya adalah 30 sampai 40 tahun. Yang perlu kita tiru di sini adalah mendapatkan kesenangan itu bukan hanya di masa muda. Pada saat tua pun, dengan range umur orang tua zaman sekarang atau saat ini yang sudah memiliki anak, umur 25 sampai 40, itu juga bisa dibentuk untuk mendapatkan kesenangan. Tidak ada salahnya pada saat kita sudah banyak uang di umur 25 sampai 40 tahun, kita melakukan olahraga fisik yang dapat membuat hati kita senang karena badan kita atau fisik kita terbentuk dengan baik sesuai dengan keinginan kita. Jadi jangan pernah berpikir kalau kesenangan itu hanya ada pada fase umur yang muda saja, contohnya 18 sampai 25 tahun. Jadi menikmati kebahagiaan atau menikmati masa itu tidak harus umur di bawah 25 tahun. Kita juga bisa menikmati kebahagiaan atau masa yang diinginkan banyak orang itu dari umur 25 tahun sampai 40. Karena di umur itu juga kita bisa melakukan banyak hal. Ada contoh orang tua yang mungkin masih melakukan kegiatan-kegiatan yang seharusnya lumrahnya itu dilakukan oleh anak muda. Contoh saja Rocky Gerung, mungkin umurnya sudah di atas 50 tahun, tapi beliau masih bisa aktif hiking atau naik gunung. Jadi tidak ada batasan umur untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Oke, ini adalah day 10, hari ke-10 yang sudah saya rekam, dan inilah versi randomnya. Sudah sekitar 7 menit randomnya. Kita mungkin membahas tentang kehidupan, dan itu masih tentang bagaimana pertanyaannya, bagaimana menjawab tentang pertanyaan tujuan hidup. Jadi tujuan hidup sebenarnya adalah untuk membahagiakan pencipta, itu yang utama. Yang kedua, membahagiakan diri sendiri. Yang ketiga, membahagiakan kedua orang tua. Dan kita nanti setelah melakukan semuanya itu, barulah kita bisa membentuk keluarga yang baru, di mana kita sudah bisa membuat diri kita nyaman. Dan pertama kali yang harus kita lakukan memang adalah setelah menyenangkan hati Tuhan, kita harus menyenangkan diri kita sendiri, dan dilanjutkan dengan menyenangkan kedua orang tua. Jangan pernah lupakan tugas kita di dunia ini, yaitu menyenangkan Tuhan, menyenangkan diri sendiri, dan menyenangkan orang tua. Selanjutnya kita bisa membentuk keluarga yang baru. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semangat.